Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak umi sekalian. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang benua Amerika. Kita ulang kembali materi kita pada pertemuan yang lalu tentang benua Asia. Kita ketahui pelajaran IPS kita seminggu yang lalu kita tidak menyampaikan materi berhubung kita melakukan ujian harian yang pertama. Adapun hasil dari ujian harian yang pertama membuahkan hasil yang kurang memuaskan kalau Umi sampaikan. Kenapa? Karena masih banyak anak Umi yang nilainya di bawah ketuntasan. Kita ketahui KKM untuk kelas 9 itu 75. Tapi anak Umi masih banyak yang mendapatkan di bawah KKM. Bahkan masih ada yang mendapatkan nilai 35, jauh dari KKM. Jadi nanti akan Umi tampilkan nama-namanya yang harus remedial. Dari kelas 9A Sultan Hasanuddin, kelas 9B Muhammad Natsir, dan kelas 9C Soekarno. Nanti akan Umi tampilkan nama-namanya. Nah, siapa yang di bawah KKM berarti ulangan. Ulangannya nanti akan Umi kasih tugas membuat catatan untuk materi benua Asia. Sebelum kita masuki ke benua Amerika, anak Umi perlu mengetahui bahwa bumi ini sangat luas. Awal bumi ini kita ketahui hanya berupa lempengan atau disebut dengan pangea yang sangat luas. Nah, akibat proses alamiah terjadilah guncangan yang mengakibatkan bumi ini terbelah menjadi dua bagian. Yang awalnya hanya berupa daratan Eurasia yang kita ketahui itu adalah terpecah menjadi Eropa dan Asia. Akibat proses alam yang terus berkelanjutan, bumi ini bukan dikatakan muda tapi semakin tua, maka bumi ini terpecah menjadi lempengan-lempengan yang terhitung menjadi 5 bagian lempengan yang disebut dengan benua. Di antaranya adalah benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, dan Amerika. Satu lagi benua termudah ditemukan adalah benua Antartika. Yang benua ini merupakan daratan es yang sangat luas. Aku nggak perlu nengok itu lagi ya kan? Yang sangat luas. Nah, kita ketahui anak Umi, apabila bumi ini sangat panas dan daratan es tadi yang berada di benua Antartik itu akan mencair. Cairan es tadi akan membuat bumi ini menjadi banjir dan tenggelam. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia adalah diciptakan oleh Allah makhluk yang paling sempurna yang memiliki akal pikiran. Maka kitalah yang harus menjaga lingkungan ini dari bencana-bencana yang akan menenggelamkan bumi kita. Baik anak Umi, kita ketahui tadi di awal Umi udah sampaikan benua di bumi ini terbagi menjadi 5 bagian. Pada kesempatan yang lalu kita udah bahas tentang benua Asia. Nah, sekarang kita masuki benua Amerika. Benua Amerika ini ditemukan oleh kita ketahui orang mengenal benua Amerika ini ditemukan oleh si Columbus. Yang kita ketahui awal dari perjalanan Columbus melintasi lautan Atlantik sampai akhirnya dia terdampar di sebuah hamparan daratan yang sangat luas. Pada waktu itu dia sampai di daratan itu pada malam hari dan kelihatan daratan itu sangat gelap. Maka dia tidak mengetahui daerah apa daratan luas ini. Maka dia berilah nama daratan itu adalah Amerika
yang diberi nama dari nama anggota awak kapalnya, seorang jurnalis yang bernama Americo Vespucci. Padahal diketahui setelah siang matahari keluar, dia baru tahu daratan itu adalah daratan Kolombia, daratan tertua yang berada di daerah itu. Nah, penduduk asli Amerika adalah orang Kolombia dan Indian. Kenapa kita lihat di Amerika itu yang mendominasi adalah orang-orang kulit putih? Sejarahnya adalah terjadinya imigran yang datang ke Amerika itu adalah imigran dari Perancis. Pada saat itu terjadi peristiwa revolusi besar-besaran di negara Perancis. Kenapa? Karena raja mereka, si Raja Louis pertama, itu orangnya sangat royal. Mereka kerjanya pesta-pesta sampai akhirnya negara itu bangkrut dan memiliki hutang besar dengan dunia. Maka beban hutang tadi dilimpahkan ke rakyatnya. Rakyat tertindas, maka terjadilah revolusi, dan rakyat yang melakukan revolusi besar-besaran mereka dihukum dan mereka melakukan imigran lari ke Amerika. Tepat pelarian mereka itu tepatnya di Amerika Tengah, karena Amerika Tengah itu merupakan kawasan lautan Atlantik Utara. Mereka di situ berdomisili sampai akhirnya membuat daratan baru dengan menimbun sebagian daerah lautan, dan akhirnya mereka menetap di situ. Maka daerah tersebut diberi nama dengan Amerika Latin. Dengan demikian, maka karena penduduk asli Amerika itu adalah orang-orang kulit hitam yang tidak berpendidikan, dan mereka bisa dikatakan bodoh karena mereka hanya mengandalkan kehidupan tradisi mereka dengan berburu dan berlaut. Mereka hanya mengandalkan makan dari laut dan dari berburu hewan liar di sekitar hutan. Para penduduk imigran yang datang dari Perancis adalah orang-orang yang pintar. Mereka melakukan renovasi di benua tersebut. Maka mereka lah yang menjadi penguasa, bisa dikatakan jadi penguasa di Amerika itu. Mereka yang cerdas, mereka lah yang memimpin Amerika. Anak Umi yang Umi sayangi, pada kesempatan ini nanti kamu bisa sambil membaca materi kita di halaman 10 itu di buku IPS paket yang kita dapatkan dari sekolah. Kemudian di buku IPS terpadu mandiri itu ada di halaman 4. Nah, kalau kamu punya buku lain itu bisa jadikan referensi. Baik anak Umi lanjutkan. Benua Amerika secara astronomis itu berada di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan, dan 170 bujur timur sampai 35 bujur timur. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Batas-batas dari benua Amerika adalah ada 4 batas. Di utara berbatas dengan Samudra Arktik, di sebelah barat dengan Samudra Pasifik, di barat selatan dengan benua Antartika, dan di timur dengan Samudra Atlantik. Benua Amerika terbagi menjadi 3 kawasan.
Bagian utara meliputi dengan Kanada, Amerika Serikat. Benua Amerika Tengah meliputi dengan Brazil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, dan Panama, dan lain-lainnya. Kemudian di Amerika Selatan meliputi negara Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Ekuador, Guyana, Prancis, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, dan Venezuela. Nah, dari yang awal tadi Umi katakan, Amerika Selatan ini adalah sebagian besar penduduknya dari Prancis. Mereka bertempat tinggal di situ, menetap di situ. Daerahnya itu ternyata bernama Guyana Prancis, karena di Guyana ini adalah orang-orang imigran dari Prancis. Mereka lah yang merenovasi kondisi Amerika yang tadinya terbelakang menjadi maju seperti sekarang ini. Dan di negara bagian Amerika Selatan ini adalah negara-negara yang banyak menjadi jagoan di dunia bola, persepak bolaan dunia. Kita ketahui di situ Argentina juga mewarnai lapangan dunia, Brazil, Chili, dan Paraguay, Peru. Nah, di situ semua kita ketahui adalah jago-jagonya bintang lapangan sepak bola dunia. Oke, Anak Umi, pada kesempatan ini telah Umi sampaikan letak astronomis benua Amerika, batas-batas Amerika, negara yang kita kenal dengan juara bola dunia ada ternyata di Amerika Selatan. Selama ini Anak Umi paling cuma tahu nama negaranya, nggak tahu di mana letaknya kan. Kemudian kondisi geologis benua Amerika itu kita ketahui, geologis benua Amerika terbagi menjadi 3 relief. Relief pegunungan, kemudian relief dataran tinggi, dan dataran rendah. Dataran rendah itu terdapat sungai-sungai besar di benua Amerika. Antara lain sering kita dengar Sungai Amazon, Sungai Missouri, Sungai Mississippi, Sungai Yukon, Sungai Parana, dan danau-danau besar di sana. Jenis tanah di benua Amerika antara lain terdiri dari tanah ponsol, latosol, argonosol, dan potsolit. Nanti kamu bisa mengetahuinya dengan membaca sendiri di jenis-jenis tanah di benua Amerika. Oke Anak Umi, sampai di sini. Nanti kamu membacanya, kemudian akan Umi beri tugas, ya. Di pertemuan awal tadi udah Umi katakan bahwasannya yang nanti melihat hasil ujian harian pertama yang dibawa tuntas akan mengerjakan tugas tentang benua Asia. Yang pertama, membuat catatan tentang benua Asia, letak astronomis benua Asia, kemudian pembagian benua Asia, letak geografis benua Asia, dan luas wilayah benua Asia. Oke? Nah, itu tugas yang harus kamu kumpulkan dan kamu buat di buku catatan, buku IPS. Kamu fotokan ya Nak, kirim ke WA Umi Lasita. Kemudian dari benua Amerika nanti kamu
membuat kesimpulan tentang benua Asia pertama, benua Amerika ditemukan oleh siapa, kemudian terbagi menjadi berapa bagian, dan kamu tuliskan bagian dari benua Amerika Selatan yang negaranya terdiri negara jagoan bola dunia. Kemudian tulis jenis iklim benua Amerika. Oke, hanya situ. Nanti kamu juga buat di buku catatan, kamu kirim ke Umi, akan Umi beri nilai tugas. Oke, Umi rasa sampai di sini. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan melalui classroom. Oke, thank you. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Jangan lupa keluar rumah memakai masker. Setelah pulang ke rumah, sebelum bertemu dengan keluarga yang lain, mandi terlebih dahulu. Oke? Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kau. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini akan kita sudahi, tetapi Umi akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu bahwasanya benua Amerika itu adalah termasuk benua yang besar di bumi ini setelah benua Eropa. Pada kesempatan ini Umi akan memberi sedikit tugas, yaitu tentang kesimpulan dari benua Amerika. Yang kita ketahui bahwa benua Amerika itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian utara, tengah, dan selatan. Pada kesempatan ini tugas yang Umi berikan adalah kamu mencatat kesimpulan mengenai kondisi alam benua Amerika, baik di utara, tengah, maupun selatan. Dan kamu akan membuat letak dan luas wilayah tersebut, kemudian mata pencarian penduduknya, dan asal mula benua Amerika ditemukan.